Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika gak ada 3 tanda ini. Mantan masih mencintaimu dan menunggumu mengajaknya kembali bersama lagi. Ya. Jadi sesungguhnya perpisahan itu kan belum tentu juga membuat orang betul-betul sungguh-sungguh ingin berpisah. Tetapi ketika perpisahan terjadi, orang kemudian merenung, memikirkan, apakah perpisahan ini sesuatu yang terbaik untuk dia? Apakah perpisahan membuat dia menjadi bahagia atau sebaliknya? Nah, ketika tidak ada 3 tanda ini, maka mantan masih sangat besar peluangnya untuk bersedia diajak kembali bersama lagi. Atau dengan kata lain, sesungguhnya sekarang mantan dalam masa penantian, menunggu-nunggu kapan kira-kira kita mengajaknya untuk bisa kembali bersama-sama. Ya, jadi apa 3 tanda itu? Yang pertama, tidak ada kehadiran orang ketiga setelah perpisahan itu terjadi. Ya, jadi mantan sama sekali tidak juga menunjukkan tanda-tanda untuk berusaha mencari pengganti kita atau mencari pasangan baru. Sama sekali tidak ada. Mantan juga tidak mengganti ya status bionya di media sosial. Kan banyak tuh orang mengganti status bionya di media sosialnya. Bahkan kadang-kadang belum berpisah sudah pasang status single. Ya, belum berpisah kemudian sudah bilang kemana-mana kalau dia sekarang sendiri, kalau dia sekarang single parent, dan seterusnya. Itu kan sebenarnya bagian dari usaha untuk sesegera mungkin bisa menemukan pasangan barunya. Tapi mantan sama sekali tidak. Ya, bahkan orang-orang yang terdekat dengan mantan, sahabat dan teman mantan sama sekali tidak tahu jika mantan sudah berpisah dengan kita. Dia merahasiakannya. Nah, dan dia juga tidak mencari pengganti. Yang kedua, tidak ada penolakan dari keluarga mantan. Ya, artinya mungkin keluarga terdekatnya tahu kalau mantan sudah berpisah dengan kita. Mantan mestinya kan curhat dengan mereka. Tapi mereka sama sekali tidak pernah menolak kehadiran kita. Tidak meng-unfriend, tidak memblokir media sosial kita. Tetap ramah kepada kita. Bahkan mungkin bertanya jika kita terlalu lama tidak mengunjungi mereka dan lain-lain. Ya, kalau sampai terjadi penolakan dari keluarganya mantan, apalagi dari orang tuanya, itu baru runyam tuh. Baru sulit untuk bisa kembali bersama lagi. Karena sudah begitu banyak pikiran yang ikut campur di dalam hubungan kita dengan mantan. Nah, jadi selama keluarganya sama sekali tidak menolak kehadiran kita, bahkan mensupport mantan untuk kembali bersama kita lagi, semuanya akan baik-baik saja, ya. Nah, kemudian tandanya yang ketiga nih. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh tandanya yang ketiga, jangan lupa yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung
sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling penting ya. Mantan sama sekali ya tidak melakukan perubahan apapun ya di media sosialnya. Tadi ya bionya juga tidak berubah. Sekarang postingan-postingan saat masih bersama kita semuanya tetap pada tempatnya. Tidak ada yang dihapus. Ya. Begitu juga dengan pertemanan kita dengan dia di media sosialnya sama sekali tidak ada yang berubah. Dan seterusnya. Nah, maka ketika tidak terjadi perubahan apapun pada media sosial kita, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya mantan juga tidak mau orang banyak tahu kalau dia dan kita sudah berpisah. Ya. Karena apa? Karena ketika semua orang tahu, nanti mau balik bersama lagi capek lagi. Ya, sudahlah pisah capek, semua akan tanya, kenapa pisah? Kenapa pisah? Begitu mau kembali, juga capek, bahkan malu. Karena orang juga akan bertanya lagi. Dan bertanya, kenapa harus kembali bersama lagi? Nah, ketika pesan dari mantan, dia tidak mau. Semua orang tahu, kalau kita dan dia saat ini sudah berpisah, itu berarti bahwa dia menginginkan untuk bisa kembali bersama lagi. Jadi biarlah sekarang berpisah, tidak usah gembar-gembor, tidak usah ngomong kemana-mana, ya, tidak usah orang tahu kalau kita dan dia berpisah, agar ketika kembali nanti bisa dilakukan dengan nyaman, dengan mudah, juga tanpa harus membuat berbagai sensasi, keributan, pertengkaran, dan yang rame-rame lainnya. Ya, jadi berpisahnya diam-diam dan kembalinya pun juga enak tanpa harus melibatkan banyak orang dan mengundang pertanyaan-pertanyaan. Nah, jika tidak ada 3 tanda ini, mantan tidak mencari pengganti kita. Tidak ada penolakan dari keluarga mantan. Dan yang ketiga, tidak ada perubahan pada media sosial mantan tentang kita. Maka sesungguhnya mantan masih cinta, mantan menyadari perpisahan itu bukan yang terbaik untuk dia. Dia tidak bahagia berpisah dengan kita, dan mantan menunggu kapan waktunya kita mengajak dia untuk pulang, untuk kembali bersama lagi. Nah, sekarang yang harus kita lakukan dalam keadaan demikian adalah mempersiapkan sebaik-baiknya semua fasilitas yang dibutuhkan. Lazimnya orang yang membangun keluarga, membangun rumah tangga. Kalau rujuk dari bercerai, tentu kita berharap mantan kembali untuk tidak pergi lagi. Kalau berpisah sebelum sempat menikah, kita berharap ini akan menjadi pernikahan pertama dan selamanya. Maka untuk itu, segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, ya, agar mantan nyaman dan bahagia saat kembali bersama kita, semua kebutuhannya bisa tercukupi. Dan sekali lagi, kuncinya adalah mulai kerja keras. Wa alaisa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Semakin kita mau bekerja keras, semakin banyak rezeki yang bisa kita dapatkan. Dan ketika memang kita merasa sudah siap, dan mantan juga tahu bahwa kita siap secara finansial, ekonomi, untuk serius menjalani kehidupan pernikahan bersama dia, kita ajak untuk kembali bersama lagi,
tentu mantan akan menerimanya juga dengan bahagia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.